Hai, senang sekali karena ternyata ini udah hari Rabu lagi loh. Itu artinya ini waktunya kembali belajar bahasa Indonesia. Kalian udah pada bangun belum? Jangan sampai telat ya ngikutin kelasnya Bu El. Jangan lupa gosok gigi, cuci muka. Jangan sampai ikut kelasnya Bu El masih ada belek dan juga iler. Oke? Tapi sebelumnya Bu El mau nanya dulu dong, kalian semua apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat untuk ngikutin kelasnya Bu El. Karena kita cuma ketemu 1 kali seminggu kan, jadi jangan sampai kalian ogah-ogahan ya. Nah anak-anak, pada kesempatan ini setelah kita menyelesaikan bab 2 dan kalian juga sudah selesai mengikuti ulangan, kita akan membahas materi baru. Nah, pada kesempatan ini tentunya di bab 3 kita akan membahas mengenai teks editorial. Bu El sangat berharap setelah kalian belajar mengenai teks editorial, kalian mampu untuk berpikir kritis dan tentunya berani menyuarakan pendapat dalam menyikapi problematika yang ada di kehidupan kita, khususnya pada saat-saat ini ya. Bagaimana? Sudah siap belajar? Langsung aja, yuk! Untuk bagian regulasi kelas, kalian silakan baca sendiri ya. Yang ingin Bu El tekankan adalah selalu ikuti kelas kita tepat waktu dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada Google Classroom yang sudah Bu El sediakan. Dan pastinya jangan sampai melewati batas waktu, yaitu dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Artinya kalau anak-anak tidak mengisi daftar hadir selama 1 jam ini, akan Ibu anggap tidak hadir dengan berat hati tentunya, tapi ini sudah hal yang kita sepakati di awal. Jadi selalu ingat dan sisihkan waktu kalian untuk menuliskan nama dan juga nomor absen. Jangan sampai kalian dapat alpa ya. Nah untuk sisanya silakan baca, jangan malas baca karena membaca itu budaya yang baik. Karena waktu belajar kita hanya 1 jam alias 60 menit, maka manajemen waktunya terdiri dari 3 bagian. 10 menit pertama itu akan dimulai dengan pembukaan kelas seperti yang sudah Ibu lakukan saat ini. Kemudian 20 menit berikutnya Ibu akan menjelaskan materi tentunya berkaitan dengan teks editorial. Dan 30 menit terakhir kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi selama kalian mengikuti pembelajaran ini, jika ada hal yang kurang kalian pahami, please jangan takut untuk bertanya, karena semakin banyak kalian bertanya itu semakin menunjukkan antusias kalian dalam mengikuti kelasnya Bu El, dan tentunya akan ada nilai plus untuk itu. Ingat ya, mau bertanya sesat di jalan. Jadi apapun yang tidak kalian pahami atau ada yang kurang jelas dalam penjelasan Ibu, silahkan feel free untuk bertanya. Ibu akan sangat senang untuk menanggapi. Oke, terima kasih. Are you ready kids? Harus dong ya. Oke, let's start the class. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini meliputi 3 tahapan materi. Yang pertama, sebelum memahami teks editorial secara lebih mendalam, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih sebenarnya teks editorial itu. Kalau kita sudah mengerti, barulah kita menuju ke tahapan yang kedua, yaitu struktur teks editorial. Seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa setiap teks dalam bahasa Indonesia itu sangat unik karena mereka memiliki struktur yang membangun dan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Artinya, antara struktur teks satu dengan struktur teks yang lain itu berbeda ya anak-anak, tidak sama. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial. Gak banyak-banyak nih yang kita pelajari, hanya 3 saja. Jadi jangan sampai tidak mengikuti pelajaran ini sampai akhir ya. Sebelum lanjut, ada quotes of the day nih. Nah, karena ini berkaitan dengan teks editorial, maka Bu El ingin menyampaikan ke kalian semua. Anak-anak, apapun yang kamu yakini, jangan takut, suarakan saja. Mungkin
Ada orang yang saat ini akan sangat bersyukur atas apa yang berani kamu suarakan. So, speak up and be brave. Ini kata-kata dari Bu El untuk kalian ya, sebagai self-reminder. Biar pembelajaran kita lebih seru, challenge yuk. Nah, untuk challenge yang pertama, ada pertanyaan nih. Selama di rumah aja, khususnya di masa pandemi, pernah gak sih kamu baca atau nonton berita? Kalau pernah, coba dong di-share jawabannya di sini. Bu El tunggu. Kita masuk ke bahasan yang pertama ya, yaitu pengertian teks editorial. Nah, anak-anak, teks editorial itu juga dikenal dengan istilah tajuk rencana atau opini. Sebenarnya ketiganya ini memiliki makna yang sama, yaitu pendapat. Tapi pihak yang menuliskannya itu adalah orang-orang yang berbeda. Perbedaannya di mana? Oke, akan Ibu jelaskan. Tajuk rencana atau editorial itu biasanya ditulis oleh pihak redaksi. Artinya hanya ditulis oleh orang-orang yang bergelut di bidang jurnalistik seperti media surat kabar. Sedangkan kalau opini itu bisa ditulis oleh siapa saja termasuk kita. Jadi jelaskan ya perbedaannya ada di mana. Kalau teks editorial atau tajuk rencana itu hanya ditulis oleh pihak redaksi, sedangkan opini itu bisa ditulis oleh siapa saja. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teks editorial? Teks editorial merupakan artikel utama yang bersifat aktual dan ditulis oleh pihak redaksi dalam menyuarakan pendapat atau persepsi yang menunjukkan sikap pengelola media terhadap suatu hal. Dan hal yang dibicarakan itu tidak boleh hal yang biasa saja, tetapi hal yang harus bersifat fenomenal, kontroversial, sehingga menimbulkan adanya pro dan kontra dari berbagai kalangan. Yang ingin Bu El tekankan di sini, kalau nanti ketika kalian mengangkat suatu topik untuk ditulis menjadi teks editorial, harus selalu diingat bahwa teks editorial itu mengangkat suatu peristiwa yang faktual, artinya ditulis berdasarkan fakta, harus bersifat aktual, berarti yang sedang hangat dibicarakan, dan juga harus bersifat fenomenal, kontroversial, yang luar biasa, sehingga banyak orang tertarik untuk memperbincangkan, dan juga dalam proses memperbincangkan itu terjadi perbedaan pendapat, ada yang pro dan ada yang kontra. Sampai di sini bisa dipahami kan apa itu teks editorial? Wah, ada challenge lagi nih. Lanjut ke challenge 2 yuk. Anak-anak, pernah gak sih kamu membaca atau menonton berita yang pada akhirnya membuat kamu dapat menyimpulkan bahwa pihak redaksi atau media tersebut menunjukkan sikap pro atau kontra terhadap suatu pihak dalam membicarakan sebuah permasalahan yang sedang marak diperbincangkan? Ayo, pernah gak sih? Harusnya pernah ya. Nah, challenge yang tadi itu sebenarnya akan berhubungan dengan slide berikutnya. Apa sih sebenarnya pengaruh redaksi terhadap pandangan pembaca atau penonton? Nah, jadi gini anak-anak, tujuan utama ditulisnya dari teks editorial itu adalah untuk menggiring opini publik agar menyetujui apa yang disampaikan oleh suatu media. Dan disinilah kita dapat melihat adanya pengaruh dari pihak redaksi terhadap pembaca. Nah, seringkali apa yang kita baca dan apa yang kita tonton itu bisa mengubah persepsi awal kita. Misalnya, yang awalnya tadi kita tidak setuju, bisa saja kita berubah menjadi setuju, atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu, dalam menyampaikan pandangan dan persepsi terhadap khayalak, redaksi itu sering banget menggunakan kata-kata yang bersifat persuatif atau persuasi, artinya berisi ajakan atau pengaruh yang bertujuan untuk mendapatkan simpati sehingga publik itu menyetujui apa yang disampaikan. Dan dari isi editorial yang disampaikan oleh suatu media, sebenarnya kalau kita kritis, kita pasti bisa langsung tahu pihak mana sih yang diuntungkan dan pihak mana yang dikontrakan. Nah, disinilah kita sebagai
Pembaca atau penonton itu sangat diharapkan untuk kritis dalam mencerna setiap opini yang ada. Karena pendapat itu kan sesuatu yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kekritisan itu sangat dibutuhkan sehingga kita tidak mudah percaya dan mampu memilih mana yang baik untuk diikuti. Anak-anak, menurut kalian nulis teks editorial itu sulit nggak sih? Kalau menurut Bu El, gak terlalu sulit, jadi kalian pasti bisa. Tapi kenapa sih orang repot-repot nulis teks editorial? Nah, sebenarnya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu media ketika ia menuliskan teks editorial. Di antaranya sebagai berikut. Ada 5 poin. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan apa sih akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca tentang isu yang sedang berkembang. Keempat, memberikan penilaian moral terhadap isu tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima, berusaha mengajak pembaca atau penonton untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat terjadi. Jadi ada banyak sekali sebenarnya tujuan yang melatar belakangi kenapa pihak media atau redaksi itu gencar menuliskan editorial. Itu kenapa dalam setiap edisi surat kabar itu akan ada satu rubrik yang dinamakan rubrik tajuk rencana, dan biasanya itu menjadi bagian yang sering dibaca oleh banyak orang karena dari situ kita bisa tahu sebenarnya redaksi entah itu Bali Post, Jawa Post, Kompas itu sebenarnya mendukung siapa sih dalam suatu permasalahan. Wow, kayaknya menarik ya kalau kita sering-sering baca tajuk rencana atau editorial. Jadi kita lebih banyak tahu tentang pandangan-pandangan media terhadap peristiwa yang terjadi. Tapi kamu suka baca kan? Kalau nggak suka, boleh juga tuh ditonton. Karena di berita juga pasti selalu ada berita utama. Dan itu biasanya berupa teks editorial. Eits, sebelum lanjut, ada challenge yang ketiga nih. Pertanyaannya, ayo coba deh kamu ingat kembali pelajaran kelas 10 tentang teks eksposisi. Kira-kira masih pada ingat nggak ya? Nah, kalau masih ingat, coba lagi nih diingat-ingat lagi apa saja sih struktur yang membangun teks eksposisi. Bicara soal challenge yang ketiga, sebenarnya struktur teks editorial itu sama dengan teks eksposisi. Atau lebih tepatnya, teks editorial itu bisa dikatakan bagian dari teks eksposisi. Seperti yang sudah Ibu paparkan sebelumnya, bahwa setiap teks itu memiliki struktur yang membangun di dalamnya. Kita bicarakan lebih mendetail yuk. Nah, kalau kamu lupa, sekarang mari kita mengingat kembali. Struktur teks editorial itu hanya terdiri dari 3 bagian. Nggak banyak kok, gampang banget lagi diingat. Yang pertama, terdiri dari tesis atau pendapat. Yang kedua, terdiri dari argumentasi atau alasan. Dan yang ketiga, terdiri dari rekomendasi atau penegasan ulang. Untuk selengkapnya, yuk ke slide berikutnya. Berikut ini akan Bu El paparkan secara lebih spesifik ya mengenai struktur teks editorial. Semangat memahami anak-anak. Yang pertama, tesis atau pendapat. Nah, sebenarnya tesis atau pendapat ini merupakan pengenalan isu. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah pendapat atau menyampaikan editorial, di bagian awal tuh kita harus menyampaikan terlebih dahulu apa sih sebenarnya pendapat yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian biasanya bagian ini tuh berada di bagian awal paragraf, entah itu hanya di paragraf 1 atau paragraf 1 sampai dengan paragraf 2. Kata-kata yang digunakan itu biasanya menggunakan pola deduktif, artinya kita mulai dulu menyampaikan ide pokok, kemudian nanti ide pokok itu akan diperjelas dengan adanya kalimat-kalimat penjelas. Jadi jelas ya, tesis itu merupakan pengenalan isu berupa pendapat yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada argumentasi atau alasan.
Nah, walaupun teks editorial itu sebagian besar didominasi oleh tesis atau pendapat, tetapi agar pendapat kita itu bisa diterima oleh orang lain, penting banget nih kita untuk mengikut sertakan adanya alasan dan juga data-data yang mendukung. Nah, alasan atau data-data ini bertujuan untuk memengaruhi pandangan pembaca atau penonton. Dengan adanya alasan-alasan yang kuat, semakin mudah untuk memengaruhi pandangan seseorang. Jadi jangan sampai asbun ya, asal bunyi. Kita boleh berpendapat, tetapi untuk membuat orang lain itu terpengaruh, kita juga harus mempunyai alasan-alasan yang kuat. Ya, simpelnya kayak waktu kita debat. Jadi kalau kita berani menyampaikan pendapat kita, entah itu pro atau kontra, maka kita harus berani untuk menyampaikan argumen, ya kan? Dan bagian yang ketiga adalah rekomendasi atau penegasan ulang. Pada bagian ini itu adalah penguatan sebenarnya, karena kan di tesis itu kita udah menyampaikan pendapat. Nah, kita kembali lagi menegaskan apa pendapat kita yang sudah kita sampaikan di awal. Dan biasanya pada bagian rekomendasi ini kita bisa sertakan solusi. Artinya kalau kita bisa mengkritik, kita bisa berpendapat, akan sangat bijak jika kita juga bisa memberikan solusi. Dan pastikan solusi yang diberikan itu bersifat praktis. Artinya apa? Artinya solusi yang kita berikan itu dapat dipraktikkan. Jangan memberikan solusi yang terlalu hyper sehingga hal itu tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sampai di sini? Anak-anak bisa kan memahami penjelasan dari Bu El? Jadi, dibaca kembali untuk lebih memahami ya. Nah, ini adalah penjelasan materi yang terakhir, yaitu berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks editorial. Masih semangat kan? Lanjut yuk. Jadi, ada 4 kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Sebenarnya kalimat retoris itu sama dengan majas retoris. Artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Maksudnya kayak gimana sih Bu El? Nah, maksudnya kayak gini. Ketika ada pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu kita udah tahu jawabannya, jadi nggak perlu dijawab. Contoh, kalau seandainya Bu El ketemu kalian dan Bu El nanya, ada nggak sih siswa kelas 12 yang tidak ingin lulus UN? Pasti jawabannya iya. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang hanya untuk membuat menarik ketika kita menaruhnya di awal teks. Jadi itu tidak bertujuan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih bertujuan untuk membuat pembaca itu berpikir. Oke, itu yang dimaksud dengan kalimat retoris. Kalimat pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban. Atau lebih simpelnya nih, contoh sederhana, kayak kalian lagi nunggu jemputan, terus tiba-tiba ditanya, lagi nunggu jemputan ya? Jadi kan sesuatu yang gak perlu ditanya. Atau contoh lain nih, kamu lagi nyapu, ada tetangga lewat, terus ditanya, lagi nyapu ya mbak? Ya sama aja kan, sesuatu yang ditanya tapi gak perlu dijawab. Nah itu adalah contoh dari menggunakan kalimat retoris. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Kalau banyak yang belum tahu, Bu El kasih tahu nih. Konjungsi kausalitas itu artinya konjungsi sebab akibat, yang biasanya menggunakan kata karena, sehingga, akibatnya. Karena kita menggunakan argumen, maka pada bagian argumen ini sangat sering ditemukan penggunaan kausalitas, karena kan kita harus menjelaskan alasan-alasan dari pendapat yang kita sampaikan. Nah, disinilah akan sering kita gunakan. Silakan perhatikan contoh. Misalkan contoh yang Bu El berikan adalah hal ini terjadi karena kurangnya tanggapan pemerintah Indonesia. Nah, menggunakan karena itu juga merupakan contoh dari penggunaan konjungsi kausalitas. Kita lanjut pada kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan kata ganti petunjuk. Bu El yakin sekali anak kelas 12 pasti udah tahu kan kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk itu bisa merujuk pada beberapa hal. Misalnya merujuk pada waktu, pada tempat, pada peristiwa atau suasana. Contoh penggunaannya seperti penggunaan kata ini dan kata itu. Gampang sekali kan? Kaidah kebiasaan yang keempat adalah menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer itu artinya kata-kata yang sudah sering kita gunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kenapa dalam menulis atau
membacakan teks editorial kita harus menggunakan kata-kata populer, karena ini kan bertujuan untuk menggiring opini publik, maka akan sangat mudah dipahami jika kita menggunakan kata-kata yang sudah sering digunakan, sehingga tidak membutuhkan waktu lebih untuk menafsirkan sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh media. Nah, itu adalah 4 kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks editorial. Bu El pikir nggak sulit, jadi nanti kalau kalian menuliskan, usahakan keempat hal ini itu ada dalam teks editorial kalian ya. Wah, nggak kerasa ya, penjelasan materi Bu El udah selesai. Gimana? Singkat, padat, jelas, tapi bisa dipahami kan? Mudah-mudahan ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu El dan membaca slide-slide ini, adakah yang ingin bertanya? Seperti yang sudah Bu El sampaikan di awal, kalian bebas untuk bertanya apa saja dan Bu El sangat mengapresiasi. Ketika kalian bertanya, berarti kalian sedang berpikir kritis. Dan itu juga berarti kalian sudah membaca dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kalau ada anak-anak yang ingin bertanya, silakan sampaikan pada kolom Google Classroom. Pokoknya semakin sering kalian bertanya, Ibu pastikan nilai kalian pasti akan bagus. Gampang sih sama Bu El gak pelit nilai selama kalian juga gak pelit sama pertanyaan. Oke, jangan lupa nanya ya. Ups, belum selesai nih. Ternyata ada challenge spesial. Nah, challenge ini juga sebagai tugas kalian di bab 3 ya. Tolong dikerjakan dengan baik karena Bu El berharap tugas ini adalah tugas terbaik dari tugas-tugas sebelumnya. Kenapa ya? Karena kan anak kelas 12 itu udah dewasa dan kemampuan berpikir kritisnya harus lebih meningkat. Jadi tugas ini akan sangat menentukan bagaimana pandangan Bu El tentang kekritisan kalian. Caranya gimana? Gampang banget nih. Caranya kamu mesti membuat sebuah teks editorial dengan mengangkat judul, dan tentunya judul itu harus aktual, fenomenal, dan kontroversial, dan gunakan struktur teks editorial sebagai pedoman dalam menulis. Artinya harus berisi tesis, argumentasi, dan juga rekomendasi. Tapi supaya tugas ini nggak monoton gitu-gitu aja, sebelum anak-anak menuliskan esai, kalian tolong menggambar ilustrasi yang ilustrasi tersebut itu udah menggambarkan garis besar dari apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, isi teks kalian itu minimal terdiri atas 7 paragraf. Nggak sulit ya, secara kelas 12 loh. Dan masing-masing paragraf itu harus terdiri dari 5 kalimat. Kalau lebih boleh banget, kalau kurang awas ya. Kalau kalian udah selesai, seperti biasa kirimkan karya kalian itu ke Google Classroom dalam format PDF. Dan tolong jangan miring, karena Bu El tuh pegel banget setiap kali ngoreksi tugas kalian yang miring-miring, karena kepala Bu El juga harus miring. Kan gak lucu ya habis ngoreksi encok. Kok encok sih, pegel ding. Nah, habis itu paling lambat dikumpulkan seperti biasa hari Senin jam 5 sore. Oke? Pesan Bu El, buatlah selalu tugas kalian dengan baik. Bukan semata-mata hanya untuk nilai, tapi juga sebagai bentuk pengendalian diri, bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri, terhadap orang tua yang udah support, udah ngasih kuota, udah ngasih fasilitas laptop atau handphone, dan juga sebagai tanggung jawab kalian sebagai murid terhadap Bu El, karena ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia Bu El. Dan tentu saja setiap karya yang dibuat dengan niat itu pasti akan Bu El apresiasi dengan baik juga. Bu El tunggu ya karya-karya kalian yang kreatif. Selamat berkarya anak-anak. Nggak kerasa ya, materi kita udah selesai. See ya. Terima kasih nih sudah semangat dan menunjukkan antusiasme belajar yang baik pada hari ini. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan. Selanjutnya nih, kalian boleh lanjut nonton video pembelajaran yang udah Bu El unggah ya di Google Classroom. Pelajari itu supaya pemahaman kalian lebih baik.
rajin membaca, dan rajin menonton video pembelajaran. Jangan malas-malas, kan cuma di rumah aja. Daripada boring, kan mending belajar. Minggu depan kita akan membahas topik baru, masih tentang teks editorial sih ya, tapi kita akan belajar untuk membedakan bagaimana perbedaan antara fakta dan opini dalam teks editorial. Jadi siapkan diri kalian ya, dan sampai ketemu lagi Rabu depan. Semoga harimu cerah dan menyenangkan. God bless you. Semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia online hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.